Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri, Alvina Lalatushyami dengan NIM 7211419027, Winda Audi Arisanti dengan NIM 7211419100, Priska Oktaviana dengan NIM 7211419108, dan Wulansari dengan NIM 7211419188. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi selanjutnya dari auditing 2 mengenai audit siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama mengenai tujuan audit atas siklus persediaan dan pergudangan. Nah, tujuan dari audit atas siklus persediaan dan pergudangan adalah untuk menentukan apakah persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi telah disajikan secara wajar dalam laporan keuangan. Kemudian siklus persediaan dan pergudangan merupakan paduan dari dua sistem yang terpisah namun erat hubungannya. Sistem-sistem tersebut diantaranya ada sistem arus barang secara fisik dan sistem biaya yang terikat. Selanjutnya ada fungsi dalam siklus bisnis dan catatan dokumen terkait. Yang pertama ada pemrosesan pesanan pembelian. Nah, permintaan pembelian digunakan untuk meminta bagian pembelian untuk mengorder barang persediaan. Kemudian pengendalian atas permintaan dan order pembelian yang terikat harus dievaluasi dan diuji sebagai bagian dari siklus perolehan dan pembayaran. Kemudian yang kedua ada penerimaan bahan baku. Barang yang diterima harus diperiksa kuantitas dan kualitasnya. Dibuat laporan penerimaan barang, kemudian barang dikirimkan ke gudang. Nah, dokumen dari penerimaan bahan baku ini kemudian dikirim ke bagian pembelian, bagian pergudangan, dan bagian hutang usaha. Selanjutnya ada penyimpanan bahan baku. Nah, barang yang disimpan hingga saatnya dibutuhkan kemudian dikeluarkan dari gedung apabila dari gudang apabila terdapat permintaan yang diotorisasi, perintah kerja dan dokumen yang menyebutkan jenis dan jumlah barang yang diminta. Nah, selanjutnya ada pemrosesan barang. Jumlah barang yang diproduksi tergantung dari order pelanggan atau permintaan konsumen, kemudian ramalan penjualan, tingkat persediaan barang jadi, dan ekonomis tidaknya proses produksi. Nah, pada bagian produksi membuat laporan produksi dan barang rusak, sehingga catatan akuntansi dapat mencerminkan pergerakan barang dan biaya produksi yang akurat. Struktur pengendalian intern akuntansi biaya yang baik sangat penting dalam fungsi pemrosesan barang persediaan ini. Kemudian yang selanjutnya ada penyimpanan barang jadi. Setelah barang selesai diproses, bagian produksi setelah barang selesai diproses di bagian produksi, penyimpanan dilakukan di gudang untuk menunggu pengiriman pembelian. Kemudian yang selanjutnya ada pengiriman barang. Pengiriman barang harus didukung dengan dokumen pengiriman yang telah diotorisasi. Kemudian yang terakhir ada file induk persediaan perpetual, yaitu catatan yang memuat informasi mengenai jumlah unit persediaan yang dibeli, jumlah unit persediaan yang dijual, dan jumlah unit persediaan yang tersimpan atau mengenai informasi biaya per unit dari persediaan tersebut. Kemudian berikut adalah alur bagan dari fungsi-fungsi siklus persediaan dan pergudangan. Nah, dari bagan di sini dapat kita lihat ya, beberapa fungsi mengenai siklus persediaan dan pergudangan, mulai dari pemrosesan pesanan pembelian, penerimaan bahan baku, penyimpanan bahan baku, pemrosesan barang, penyimpanan barang jadi, dan pengiriman barang jadi. Kemudian aliran persediaannya itu ada penerimaan bahan baku, kemudian ditaruh dalam bahan baku di ruang penyimpanan, kemudian ditempatkan dalam bahan baku pada produksi, dan disimpan dan penyimpanan barang yang telah selesai di ruang penyimpanan kemudian dikirimkan barang jadi kepada konsumen. Nah, dokumentasi terkait fungsi-fungsi
persediaan dan pergudangan antara lain. Dalam pemrosesan pembelian, dokumentasi yang terikat adalah permintaan pembelian dan pesanan pembelian. Kemudian dalam penerimaan bahan baku, dokumentasi yang terikat adalah laporan penerimaan dan faktur vendor. Kemudian dalam penyimpanan bahan baku, dokumentasi yang terkait adalah file induk persediaan perpetual bahan baku. Kemudian dalam pemrosesan barang, dokumentasi yang terikat adalah permintaan bahan baku dan catatan akuntansi biaya. Kemudian dalam penyimpanan barang jadi, dokumentasi yang terkait adalah file induk persediaan perpetual barang jadi dan catatan akuntansi biaya. Kemudian dalam aliran pengiriman barang jadi, dokumentasi yang terkait adalah dokumen pengiriman, file induk persediaan perpetual barang jadi dan catatan akuntansi biaya. Nah, selanjutnya ada arus persediaan dan biaya. Arus persediaan dan biaya itu terdiri dari bahan baku, kemudian diproses oleh tenaga kerja, baik tenaga kerja langsung maupun tenaga tidak langsung, kemudian ditambah dengan overhead manufaktur menghasilkan barang dalam proses, kemudian diproses kembali menjadi barang jadi dan barang yang siap dijual. Kemudian selanjutnya ada audit siklus persediaan dan pergudangan. Di dalam audit siklus persediaan dan pergudangan dapat dibagi menjadi menjadi 5 aktivitas yang berbeda di antaranya. Yang pertama, mengakuisisi dan mencatat bahan baku, tenaga kerja dan overhead. Nah, terdiri dari pemrosesan order pembelian, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Kontrol internal dalam fungsi ini dapat dipahami dan diuji sebagai pengujian atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus perolehan dan pembayaran dan siklus penggajian dan kepegawaian. Yang kedua ada mentransfer secara internal aset dan biaya. Nah, mencakup fungsi pemrosesan barang dan penyimpanan barang jadi, dan pengujiannya dilakukan dalam siklus persediaan dan pergudangan. Dan yang ketiga ada pengiriman barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Mencakup pencatatan pengiriman barang, pengujiannya dilakukan dalam siklus penjualan dan penerimaan kas. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat ada mengamati persediaan secara fisik. Nah, bagian audit ini dilakukan untuk menentukan apakah persediaannya tercatat secara benar pada tanggal neraca dan dihitung dengan benar oleh klien. Kemudian yang terakhir ada penetapan harga dan mengkompilasi persediaan. Nah, dalam bagian audit ini pengujian harga dilakukan untuk menentukan apakah klien telah menggunakan suatu metode persediaan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan dengan benar dan dilaksanakan secara konsisten. Kemudian yang kedua mengenai pengujian kompilasi dilakukan untuk menguji apakah hasil perhitungan fisik yang telah diikhtisarkan dengan benar, kemudian jumlah persediaan dan harganya dicatat dan dijumlah dengan benar. Nah, selanjutnya ada alur bagian dari audit persediaan. Nah, bagian audit yang pertama ada mengakuisisi dan pencatatan bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Siklus yang diuji adalah akuisisi dan pembayaran serta penggajian dan personalia. Kemudian pentransferan aset dan biaya secara internal. Siklus yang diujinya adalah persediaan dan pergudangan. Kemudian pengiriman barang dan pencatatan pendapatan serta biaya. Siklus yang diuji adalah penjualan dan penagihan. Kemudian pengamatan persediaan secara fisik, siklus yang diuji adalah persediaan dan pergudangan, dan penetapan harga dan mengkompilasi persediaan, siklus yang diuji adalah persediaan dan pergudangan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang audit akuntansi biaya. Audit akuntansi biaya adalah pemeriksaan seluruh pergerakan aset dalam perusahaan, dari bahan baku hingga menjadi produk selesai dan masuk ke dalam gudang. Sistem audit ini umumnya lebih bervariasi dibandingkan dengan bidang audit lain di setiap perusahaan. Hal ini dikarenakan item persediaan dan tingkat kecanggihan yang dimiliki oleh perusahaan itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh manajemen masing-masing. Selanjutnya, pengendalian akuntansi biaya.
Pengendalian ini berhubungan dengan proses yang memengaruhi persediaan fisik dan penelusuran biaya yang terkait mulai dari bahan baku hingga pada saat produk selesai dan ditransfer ke dalam gudang. Pengendalian akuntansi biaya dibagi menjadi dua kategori besar, yaitu pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses dan persediaan barang jadi, serta pengendalian biaya terkait. Pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses dan persediaan barang jadi dibutuhkan perusahaan untuk mengendalikan aset guna melindungi dari pencurian. Caranya dengan memisahkan dan melakukan pembatasan akses ke area penyimpanan atau gudang baik bahan baku, barang dalam proses maupun barang jadi untuk mengendalikan pergerakan persediaan. Kemudian untuk pengendalian biaya terkait dapat menggunakan dokumen yang dipranomori, kemudian salinan dokumen tersebut diserahkan ke bagian akuntansi secara langsung oleh pihak atau karyawan yang bersangkutan. Selanjutnya ada pengujian akuntansi biaya. Yang pertama ada pengendalian fisik, yaitu auditor dapat menguji pengendalian fisik terhadap bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Biasanya auditor menggunakan observasi atau wawancara atau memberikan kuesioner kepada pihak manajemen atau pihak terkait. Kemudian auditor akan memeriksa gudang bahan baku untuk menentukan apakah persediaan sudah dilindungi dari kecurangan atau belum. Nah, tentunya auditor itu menggunakan standar ukuran keamanan yang baik dalam melakukan pemeriksaan ini. Kemudian auditor juga dapat meminta kustodian persediaan untuk menjelaskan tugas-tugasnya yang terkait dengan pengawasan persediaan. Dan jika ditemukan pengendalian fisik yang sangat tidak memadai, maka auditor harus memperluas cakupan observasinya. Yang kedua, ada dokumen dan catatan untuk mentransfer persediaan. Auditor memperlihatkan pencatatan verifikasi transfer persediaan dari satu tempat ke tempat lain yang memuat kuantitas, deskripsi, dan tanggal transfer. Nah, di sini termasuk semua teknologi yang mempermudah klien untuk menelusuri pergerakan barang. Nah, contohnya itu seperti pemberian label barcode. Kemudian, auditor melakukan pemahaman atas pengendalian internal klien untuk mencatat transfer sebelum melakukan pengujian yang relevan. Setelah itu, auditor dapat melaksanakan pengujian atau pengendalian substantif atas transaksi, yaitu dengan cara memeriksa dokumen dan catatan untuk menguji keterjadian dan keakuratan transfer barang dari gudang bahan baku ke bagian perakitan atau produksi. Contohnya itu saat auditor menghitung urutan penerimaan bahan baku, kemudian memeriksa apakah permintaan telah disetujui secara layak atau belum. Kemudian auditor membandingkan catatan produksi yang telah lengkap dengan file induk persediaan perpetual. Tujuannya adalah untuk memastikan semua barang yang diproduksi telah benar-benar dikirim ke gudang barang jadi. Kemudian yang ketiga yaitu file induk persediaan perpetual. Apabila catatan persediaan perpetual milik klien dapat diandalkan dan memiliki nilai risiko pengendalian yang rendah terkait observasi persediaan, auditor dapat mengurangi pengujian atas perhitungan persediaan fisik. Auditor itu menguji file persediaan perpetual dengan memeriksa dokumentasi yang mendukung penambahan maupun penurunan file di dalam file induk. Misalnya itu saat melakukan pengujian atas catatan perpetual, auditor memeriksa dokumen pendukung aktivitas persediaan, seperti penambahan persediaan bahan baku yang diperlukan, pengurangan persediaan bahan baku yang akan digunakan dalam produksi, dan kenaikan persediaan barang jadi ketika barang telah selesai diproduksi. Yang keempat, catatan biaya per unit. Di sini auditor harus memahami pengendalian internal dalam sistem akuntansi biaya. Nah, biasanya auditor akan melakukan pemahaman atas siklus akuisisi dan pembayaran, penggajian dan personelia, serta penjualan dan penagihan.
Nah, sehingga pada umumnya pemahaman ini membutuhkan banyak waktu. Kemudian, auditor akan melakukan pendekatan untuk melakukan verifikasi internal atas catatan akuntansi biaya. Nah, biasanya itu digunakan sebagai bagian dari pengujian akuisisi, penggajian, dan penjualan untuk menghindari pengujian ganda dan peningkatan efisien. Kemudian, auditor mempertimbangkan kelayakan metode alokasi dengan mengasumsikan metode tersebut dengan standar akuntansi saat mengevaluasi biaya overhead pabrik. Standar audit terkait yaitu Standar Audit 230, yaitu tentang dokumentasi audit, di mana standar ini berkaitan dengan kewajiban auditor dalam menyusun dokumentasi audit untuk keperluan audit atas laporan keuangan, di mana seorang auditor itu harus mendokumentasikan pembahasan atas hal-hal signifikan dengan manajemen, baik itu dalam pengendalian fisik maupun lainnya. Kemudian, pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan di gudang ataupun pihak lain-lain. Sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya akan saya bahas mengenai prosedur analitis. Sebelumnya, mengapa siklus persediaan dan pergudangan itu memerlukan prosedur analitis? Karena dengan adanya prosedur analitis itu dapat memungkinkan untuk menunjukkan salah saji ketika terjadi fluktuasi. Selain itu juga, auditor lebih sering menggunakan informasi non-keuangan dalam menilai kelayakan saldo dari perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya itu ada pengertian prosedur analitis menurut Standar Auditing 530, yaitu prosedur analitis merupakan pengevaluasian terhadap informasi keuangan yang dilakukan melalui analitis hubungan antara data keuangan dengan data non-keuangan. Selanjutnya mengenai tujuan dari dilakukannya prosedur analitis, jadi di dalam Standar Auditing 530 itu terdapat tujuan dilakukannya prosedur analitis. Yang pertama itu untuk mendapatkan bukti relevan yang handal ketika menggunakan prosedur analitis substantif. Lalu yang kedua itu untuk merancang dan melaksanakan prosedur analitis mendekati akhir audit yang dapat membantu auditor dalam merumuskan kesimpulannya. Dan juga dapat mempertanyakan apakah laporan keuangan ini konsisten dengan pemahaman auditor terhadap entitas. Lalu selanjutnya mengenai prosedur analitis yang dapat dilakukan oleh auditor dalam menjalankan dalam siklus persediaan dan pergudangan. Yang pertama itu, auditor dapat membandingkan persentase margin kotor dengan tahun sebelumnya. Hal ini digunakan untuk melihat salah saji lebih atau kurang persediaan dan harga pokok penjualannya. Lalu yang kedua itu auditor dapat membandingkan perputaran persediaan dengan tahun sebelumnya. Untuk mencari perputaran persediaan itu dengan cara harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan rata-rata. Hal ini digunakan untuk melihat kemungkinan salah saji persediaan yang usang yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan, lalu juga dapat untuk melihat lebih atau kurang saji persediaan. Lalu yang ketiga itu auditor dapat membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun sebelumnya. Hal ini untuk melihat kemungkinan salah sajinya pada lebih atau kurang biaya per unit yang nantinya akan mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Lalu yang keempat itu auditor dapat membandingkan nilai persediaan yang ditambah dengan tahun sebelumnya. Hal ini untuk melihat salah saji dalam kompilasi biaya per unit atau perkalian yang nantinya akan mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Lalu yang terakhir itu auditor dapat membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Atau dengan kata lain biaya variabel harus disesuaikan dengan perubahan volume. Hal ini untuk melihat kemungkinan salah saji biaya per unit persediaan, terutama itu pada tenaga kerja langsung dan juga overhead manufaktur, yang nantinya akan mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Next, selanjutnya akan dibahas mengenai observasi fisik persediaan. Nah, tujuan dari dilakukannya observasi fisik persediaan sendiri itu terdapat pada Standar Auditing 501, di mana tujuan auditor melakukan observasi fisik yaitu untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat.
Hal ini memiliki kaitan dengan eksistensi dan kondisi persediaan pada perusahaan. Lalu yang kedua itu kelengkapan informasi tentang litigasi dan klaim yang melibatkan entitas. Lalu yang ketiga itu mengenai penyajian dan pengungkapan informasi segmen yang sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang sudah berlaku. Next. Selanjutnya itu observasi fisik persediaan, siklus persediaan, dan pergudangan. Jadi biasanya dalam siklus persediaan dan pergudangan itu auditor akan melakukan kunjungan ke fasilitas persediaan klien. Contohnya itu seperti pada area penerimaan, penyimpanan, terus area produksi perusahaan, adanya perencanaan, dan juga penyimpanan catatan perusahaan. Next. Selanjutnya, untuk bagaimana cara melaksanakan pengujian observasi fisik. Yang pertama itu, auditor memperoleh dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu yang kedua, auditor mentransfer aset dan biayanya secara internal. Lalu yang ketiga itu mengirim barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Lalu yang keempat itu, auditor dapat mengamati persediaan secara fisik perusahaan. Lalu yang kelima itu dapat menetapkan harga dan komplikasi persediaan. Next. Selanjutnya mengenai persyaratan observasi persediaan. Jadi sebelum melakukan observasi persediaan itu, auditor perlu memenuhi beberapa syarat. Jadi di dalam standar auditing 331 itu, auditor harus dapat menerima efektivitas metode perhitungan persediaan perusahaan dan juga ketergantungan yang dapat mereka tempatkan pada representatif klien mengenai kuantitas serta kondisi fisik persediaan. Jadi untuk memenuhi persyaratan itu, auditor itu dapat melakukan yang pertama itu hadir pada saat klien menghitung persediaan untuk menentukan saldo di akhir tahun. Lalu yang kedua itu auditor itu harus mengamati prosedur perhitungan kliennya. Lalu yang ketiga, setelah mengamati, auditor itu dapat mengajukan pertanyaan kepada personil klien mengenai prosedur perhitungan perusahaan. Lalu yang keempat itu, auditor dapat melakukan pengujian atas perhitungan fisik independen mereka sendiri. Oke, next kita akan membahas mengenai pengendalian terhadap perhitungan fisik. Di mana sebelum auditor melakukan perhitungan persediaan itu, kita wajib memahami pengendalian atas perhitungan fisik milik klien. Di mana pengendalian yang memadai terhadap perhitungan fisik persediaan klien itu meliputi yang pertama, instruksi klien yang benar untuk melakukan perhitungan fisik. Lalu yang kedua itu supervisi oleh personil perusahaan yang bertanggung jawab. Lalu yang ketiga itu adanya verifikasi internal yang independen atas perhitungan yang dilakukan oleh personil klien lainnya. Lalu yang keempat itu adanya rekonsiliasi independen antara perhitungan fisik dengan file induk persediaan perpetual. Lalu yang terakhir itu adanya pengendalian klien yang memadai terhadap lembar perhitungan atau tag yang digunakan untuk mencatat perhitungan persediaan. Next. Oke, selanjutnya mengenai keputusan audit. Yang pertama itu auditor harus melakukan prosedur audit terlebih dahulu. Lalu yang kedua mengenai prosedur penetapan waktu. Jadi di sini auditor dapat menentukan apakah perhitungan fisik ini dilakukan sebelum akhir tahun atau dapat dilakukan di akhir tahun. Selanjutnya mengenai yang ketiga itu ukuran sampel. Dikarenakan jumlah item persediaan itu yang harus dihitung auditor itu sulit untuk diperinci, maka hal ini untuk memudahkannya itu dapat dilakukan dalam ukuran sampel pada observasi fisik yang dapat dipertimbangkan. Lalu yang ketiga mengenai item yang akan diuji, yaitu auditor dapat mengamati perhitungan item-item yang paling signifikan dan sampel representatif dari item persediaan yang umum. Lalu yang kedua, auditor dapat menyelidiki item yang mungkin telah usang atau rusak. Dan yang ketiga itu auditor membahas dengan manajemen menyangkut alasan mengeluarkan setiap item yang material. Next itu mengenai pengujian observasi fisik. Jadi di sini pengujian observasi fisik sendiri itu merupakan bagian yang paling penting dari observasi persediaan. Kenapa? Karena di sini ini menentukan apakah perhitungan fisik perusahaan ini telah melakukan sesuai dengan instruksi klien atau belum.
Jadi auditor ini dalam pengujian observasi fisik, auditor wajib hadir. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada audit penetapan harga dan kompilasi. Nah, di dalam penetapan harga dan kompilasi, ini seorang auditor harus memverifikasi atau meyakinkan apakah dari pemeriksaan fisik yang dilakukan, itu sudah diberikan harga dengan benar dan dikompilasi. Terdapat dua pengujian dalam penetapan harga dan kompilasi. Yang pertama ada pengujian harga persediaan. Nah, di sini dalam pengujian harga persediaan ini dilakukan apakah harga per unit itu sudah benar atau belum. Sedangkan untuk pengujian kompilasi, ini mencakup menguji kisar perhitungan fisik klien, terus perkalian dengan kuantitas dan menelusuri ke buku besarnya. Terus pengendalian internal yang bisa dilakukan oleh klien itu yaitu mereview kembali file induk persediaan perpetual oleh orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Sementara untuk pengendalian atas kompilasi ini, klien itu dapat memastikan apakah perhitungan fisik yang dilakukan itu sudah benar atau belum, diberikan harga yang sama atau belum, ditotalkan semua dengan benar atau belum. Kalau misalkan udah dianggap benar, baru dimasukkan atau dicantumkan di file induk persediaan perpetual dan juga ke buku besar umum. Selanjutnya ada 3 tahapan dalam penetapan harga dan kompilasi. Yang pertama, pengendalian penetapan harga dan kompilasi. Di sini klien memerlukan pengendalian internal atas kompilasi persediaan untuk memastikan bahwa perhitungan fisik telah diringkas secara benar, diberikan dengan harga yang sama, seperti dengan catatan per unit, serta dicantumkan ke file induk persediaan yang tepat. Yang kedua ada prosedur penetapan harga dan kompilasi. Nah, prosedur dan penetapan harga dan kompilasi ini bertujuan untuk pisah batas yang dilakukan sebagai bagian dari penjualan dan pembelian. Jadi itu auditor harus memastikan apakah barang yang kita jual di sebelum tanggal neraca itu sudah sampai ke klien sebelum tanggal neraca atau sudah tanggal neraca, ataupun sebaliknya, ketika kita beli barang sebelum tanggal neraca, apakah barang itu sudah sampai sebelum tanggal neraca ataupun sudah tanggal neraca. Nah, terus ada penilaian persediaan. Saat melakukan pengujian penilaian persediaan itu, auditor menemukan 3 permasalahan atau 3 titik fokus yang harus diamati. Yang pertama, metode itu harus sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua adalah konsisten. Maksudnya penerapan metode itu harus konsisten dari tahun ke tahun, agar tidak membingungkan auditor dalam proses mengaudit. Terus harus mempertimbangkan biaya persediaan dan harga pasar. Nah, selanjutnya itu ada penetapan harga persediaan yang dibeli, yaitu untuk memverifikasi metode untuk memverifikasi penetapan harga tadi. Nah, sebagai langkah pertama, auditor dalam memverifikasi penilaian persediaan yang beli, auditor itu harus memverifikasi metode apa sih yang digunakan oleh klien dalam mencatat barang yang dibeli, biaya bahan baku, dan sebagainya. Apakah FIFO atau average ataupun metode yang lain. Terus biaya-biaya apa saja sih yang terlibat? Misalnya biaya angkut, terus mendata item-item persediaan tadi, serta mengujinya. Metode yang kedua adalah penetapan harga persediaan yang diproduksi. Nah, dalam penetapan harga barang dalam proses dan barang jadi, itu auditor harus mempertimbangkan dulu berapa biaya bahan bakunya, terus biaya tenaga kerjanya, dan biaya overhead.
Kalau biaya bahan baku itu auditor bisa memeriksa di faktur vendor. Kalau misalkan tenaga kerja bisa dilihat dari kontrak kerja, berapa jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output, biaya per jamnya berapa. Nah, kalau untuk biaya per head itu harus menghitung kembali apakah biaya per head yang dicatat itu sudah benar atau belum. Nah, terus ada harga pokok atau harga pasar. Nah, dalam menentukan harga persediaan, itu auditor harus mempertimbangkan nilai realisasi bersihnya lebih kecil daripada biaya historis, dan juga mempertimbangkan kemungkinan terjadinya keusangan dalam melakukan revaluasi. Nah, SA yang terkait itu adalah SA 500/19. Perhitungan ulang terdiri dari pengecekan akurasi, perhitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Perhitungan ulang dapat dilakukan secara manual ataupun secara elektronik. Dalam penetapan harga persediaan yang dibuat tadi metode yang kedua, auditor itu harus menghitung kembali terkait dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead. Secara matematis apakah sudah benar atau belum. Nah, di sini ada tujuan auditnya, ada dari pengamatan persediaan fisik dan pricing dan kompilasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pricing dan kompilasinya saja. Untuk audit penetapan harga dan kompilasi itu mencakup seluruh pengujian ya. Apakah unit price-nya itu sudah tepat atau belum. Nah, di sini ada 8 tujuan audit dalam pricing dan kompilasi. Yang pertama, kecocokan rincian. Di sini tujuannya yaitu persediaan dalam inventory listing schedule-nya itu sesuai dengan persediaan fisik, terus perkalian dan penjumlahan itu sudah benar dan sesuai dengan buku besar. Prosedurnya yang dilakukan adalah pengujian kompilasi terkait dengan eksistensi, kelengkapan, dan keakuratan. Terus ada voting inventory listing schedule untuk biaya bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Selanjutnya telusur ke buku besar, apakah memang cocok rincian yang ada di listing schedule dengan pemeriksaan fisiknya. Terus ada keberadaan. Nah, audit objektifnya itu item persediaan yang dicatat dalam inventory listing schedule itu memang benar-benar ada. Prosedurnya itu menelusuri persediaan yang tercantum dalam schedule, ke tag persediaan itu, dan menelusuri eksistensinya dan deskripsi dari barang tersebut. Yang ketiga ada completeness. Audit objektifnya yaitu persediaan yang ada sudah dimasukkan dalam inventory listing schedule. Prosedurnya yaitu hitung dan catat nomor tag yang tidak digunakan untuk memastikan tidak ada teks yang ditambahkan. Jadi misalkan nggak ada teks yang digunakan, ya udah nggak usah dimasukkan dalam inventory listing schedule. Terus yang keempat ada keakurasian. Audit objektifnya yaitu persediaan dalam inventory listing schedule itu sudah akurat, dengan prosedur pengujiannya itu melakukan penelusuran persediaan yang tercantum dalam schedule, tag, dan catatan auditor untuk meneliti keakuratan kuantitas dan deskripsi price daripada persediaan itu. Terus ada klasifikasi. Persediaan dalam inventory listing schedule itu telah diklasifikasikan secara layak, dan untuk prosedurnya sendiri adalah memverifikasi bahan bakunya, barang dalam prosesnya, barang jadi, terus membandingkan dengan deskripsi pada teks dengan inventory listing schedule. Nilai yang dapat direalisasikan, yaitu persediaan dalam inventory listing schedule itu dinyatakan dengan nilai yang dapat direalisasikan. Prosedur pengujiannya itu pengujian lower cost of market, harga jualan, keusangan. Untuk nilai yang dapat direalisasikan itu harus menggunakan metode lower cost of market. Jadi kita harus membandingkan antara harga perolehan dengan harga pasarnya. Terus ada hak. Nah, kalau ini nih berhak untuk
atas persediaan dalam inventory listing schedule. Jadi misalkan ada barang yang milik klien itu ya harus dimasukkan dalam inventory listing schedule. Misalkan bukan barang milik klien, maka jangan dimasukkan ke inventory listing schedule, ataupun barang konsinyasi itu kan seharusnya bukan milik klien. Nah, itu seharusnya jangan dimasukkan ke inventory listing schedule. Yang ke-8 ada penyajian dan pengungkapan. Nah, itu audit objektifnya itu persediaan itu telah disajikan secara benar dan diungkapkan secara memadai. Prosedurnya itu melakukan pemeriksaan penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan mengenai pemisahan jenis persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Jadi, bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi itu harus dipisah-pisahkan. Selanjutnya ada integrasi pengujian. Bagian yang paling penting pada siklus persediaan dan pergudangan adalah menentukan hubungan atau kaitan antar berbagai pengujian yang berbeda yang dilakukan oleh auditor untuk menentukan persediaan dan harga pokok penjualan yang sudah dinilai secara wajar atau tidak. Di sini ada bagian keterkaitan pengujian audit. Di sini ada 3 siklus. Yang pertama siklus akuisisi dan pembayaran, terus siklus penggajian dan personalia, serta siklus pengujian penjualan dan penagihan. Nah, untuk siklus akuisisi dan pembayaran itu terkait dengan pembelian bahan baku yang akan digunakan serta pembayaran bahan baku yang kita beli. Terus terkait dengan pengujian siklus penggajian dan personalia itu terkait dengan biaya tenaga kerja yang dimasukkan dalam perhitungan barang dalam proses karena sudah menggunakan biaya tenaga kerja. Terus untuk pengujian siklus penjualan dan penagihan itu barangnya sudah jadi kita dapat mengetahui harga pokok penjualannya. Terus ada pengujian catatan akuntansi biaya. Nah, ini dilakukan oleh auditor jika ketiga pengujian itu tidak dilakukan verifikasi. Auditor itu dalam pengujian akuntansi biaya itu melakukan pemeriksaan fisik, transfer biaya bahan baku ke barang proses, ke barang jadi itu seperti apa, serta pemeriksaan ke file induk dan catatan biaya per unitnya. Nah, untuk bagian ini sudah dijelaskan, mungkin itu saja. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.